warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Faiza. Saya akan menceritakan sebuah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu ada suatu masa yang dikenal dengan masa periode tahun gajah, yaitu suatu masa di mana terjadi penyerangan kota Mekah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, yang bermaksud menghancurkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Pada masa itu, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir seorang bayi laki-laki dari seorang ibu yang bernama Aminah. Lahir sebagai anak yatim karena ayahanda yang bernama Abdullah telah lebih dulu meninggal sejak berusia 7 bulan dalam kandungan. Kehadiran bayi tersebut disambut dengan penuh kasih sayang oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Bayi tersebut dibawa ke kaki Ka'bah dan di tempat suci inilah bayi tersebut diberi nama Muhammad. Suatu nama yang belum ada saat itu. Bayi laki-laki tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang membawa perubahan sangat besar bagi sejarah peradaban dunia. Nabi Muhammad lahir sebagai seorang yatim. Nabi Muhammad dibesarkan oleh ibunya yang bernama Aminah. Hingga pada usia 6 tahun, ibunya sakit dan meninggal di Al-Abwa. Kemudian Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Pada usia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh dan tumbuh berkembang bersama pamannya Abu Thalib. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Rasul mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian berdakwah secara terang-terangan. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini disebut dengan tahun kesedihan, karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dan melakukan perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Setelah itu, Rasulullah SAW melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib bagi seluruh umat Islam. Pada usia 63, Rasulullah SAW wafat di Madinah. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan pada 8 Juni 632 Masehi. Yang cerita ini Nabi Muhammad SAW yang bisa saya sampaikan. Tentunya cerita ini belum mewakili sejarah Nabi secara keseluruhan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.